Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Semoga silaturahim ini senantiasa membawa ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di Firdaus A'lanya. Dan Allah pertemukan kita bersama kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, rasa-rasanya tidak ada satupun di antara muslimin dan muslimat yang ketika memasuki bulan Ramadan yang tidak pernah mengharapkan untuk mendapatkan satu malam yang mulia, satu malam yang indah yang bernama Lailatul Qadar. Jadi kalau kita mengatakan Lailatul Qadar, nggak usah pakai malam lagi. Kalau kita bilangnya malam Lailatul Qadar, berarti malam Qadar, ya kan? Karena Lailah saja artinya apa? Malam, ya. Jadi cukup. Tapi sama sih, saya juga kadang-kadang suka keceplosannya malam Lailatul Qadar. Itulah orang Indonesia. Orang Indonesia suka seperti itu, ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar ini bulan atau satu malam yang sangat indah, satu malam yang sangat Allah istimewakan, ya, di antara malam-malam yang lain. Dari sekian banyaknya malam, dari setahun, berarti ada berapa malam tuh kalau setahun? 300 berapa? Satu tahun berapa hari? 365 itu kalau Masehi. Kalau Hijriah 300, kan kitanya ngambilnya Ramadan. Berarti kan yang dihitung tahunnya Hijriah. Kalau kita ngambilnya Masehi, baru dihitungnya hari Masehi. Dan ternyata tahun Hijriah dengan tahun Masehi jumlah harinya berbeda. Kalau tahun Masehi 365 hari per tahunnya, tapi kalau Hijriah itu sekitar 354 hari. Artinya usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari sekian banyaknya malam dalam satu tahun, yang sebanyak malam satu tahun berapa hari? Berapa malam? 354 malam. Ternyata Allah pilih hanya satu yang istimewa, yaitu apa Bu? Lailatul Qadar atau malam Qadar. Kenapa Allah memilih ini, malamnya malam Lailatul Qadar, sebagai malam yang istimewa? Karena
di dalam Al-Quran Allah mengatakan Subhanallah wa rabbuka a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Artinya apa? Di sini dikatakan dan Tuhanmu wa rabbuka, dan Tuhanmu, saya terjemahkan dengan bebas, wa rabbuka, dan Tuhanmu yang menciptakan, wa yakhtar, dan dialah yang punya kekuasaan yang berhak memilih dari sekian banyak yang dia ciptakan satu yang istimewa. Seperti halnya dari sekian banyaknya Allah menciptakan malaikat sampai tidak bisa terhitung jumlahnya. Subhanallah, Allah ciptakan satu panglima dari malaikat. Itu siapa? Panglimanya malaikat Jibril alaihi salam. Dari sekian banyaknya manusia di bumi ini sejak Allah ciptakan Adam alaihi salam sampai kelak Allah ciptakan manusia terakhir, Allah pilih yang spesial, yaitu para nabi dan rasul. Dari para nabi dan rasul, Allah pilih yang istimewa, yaitu nabi-nabi dan rasul yang terkumpul dalam ulul azmi. Ingat, ada yang tahu ulul azmi itu siapa saja? Lagi SD tuh kayaknya belajarnya, kalau seumuran sama saya, tapi banyak adik-adik sih ya. Tapi kayaknya sih sama di pendidikan agama, ulul azmi belajar SD ya. Siapa saja ulul azmi itu? Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Aisyah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sekian banyaknya nabi dan rasul, dari sekian banyaknya manusia yang Allah ciptakan dari sejak Adam sampai akhir nanti Allah ciptakan, Allah pilih. Banyak nggak sih manusia dari Adam sampai nanti akhir? Banyak. Allah saring lagi. Yang istimewanya siapa? Nabi. Dari nabi Allah saring lagi Rasul. Dari Rasul Allah saring lagi yang istimewa. Kayak di apa ya kalau di dunia mah? Dipilih, disaring ulul azmi. Dari ulul azmi, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Aisyah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ambil 2 orang. Siapa? Al-Khalilain, Al-Habibain. Siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kekasihnya Al-Khalil, Al-Habib, Allah pilih lagi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun ketika Allah ciptakan bulan, dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah ambil yang istimewa, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau siang yang istimewa itu siangnya di bulan apa? Bulan Zulhijjah. Tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Nah, kalau malam yang Allah istimewakan itu adalah malamnya di saat Lailatul Qadar. Kenapa? Tadi warabbuka, yang pertama adalah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ketika ada kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah ciptakan itu, kenapa yang ini Allah beginikan, kenapa yang begitu, yang itu Allah begitukan. Jawaban yang paling hebat yang pertama adalah warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Artinya apa kalau kita terjemahkan dengan bebas? Allah kok yang ciptain, ya terserah Allah lah mau diapain. Allah kok yang ciptain, ya terserah Allah lah mana yang Allah mau pilih. Jadi kayak gini Bu, kalau teman-teman di sini ada di antara teman-teman misalnya pernah bikin cake, mudah-mudahan ada yang pernah bikin cake di sini. Taruhlah, mau cake apa? Mau cake apa? Ayo, cheesecake, oke. Apalagi? Cheesecake kah, atau marble cake lah, atau apalagi banana cake lah. Saya ngomongin cake bukan berarti saya bisa bikin cake ya. Cuman buat contoh saja, cheesecake, kita bikin cheesecake, misalnya bikin cheesecake. Misalnya ada seorang ibu sama anaknya bikin cheesecake.
Kebetulan dia bikin cheesecake 3 sampai 3 tempat. Dibikin cheesecake lah, yang satu cetakannya berupa cetakan bulat, yang satu cetakannya kotak, yang satu cetakannya love. Udah nih, udah selesai dibikin cheesecake-nya, lalu ibu itu minta tolong sama anaknya, "Kak, tolong nih kasih nih cheesecake yang ini buat papa." Yang dikasih justru yang pakai cetakan bulat. Kira-kira tuh anak nanya nggak? Kan ada 3 cetakan nih, satu bulat, satu kotak, satu love. Nah tapi ternyata si ibu ngasih cetakan justru yang bulat. "Kak, tolong Kak, kasih ini yang ini nih, yang bulat ini dikasih papa nih." Kira-kira anak nanya nggak? Nanya nggak, Bu? Nanya dong harusnya. Kenapa? Apa pertanyaannya? "Kok yang bulat sih mah yang dikasih sama papa, bukan yang love?" Gitu nggak sih? Ya kalau saya lah jadi anaknya yang bikin mama saya, pasti saya nanya, "Mah, kenapa bukan yang love sih mah ke papa?" Dan tanda tanyanya tentu tanda tanya yang besar. Terus bisa nggak sih kira-kira si ibu tuh bilang, "Kan mama yang bikin cheesecake, ya terserah mama lah mau ngasih yang mana buat papa," gitu. Tapi setelah itu, usikum wa iya nafsi bitaqwallah, mamanya itu punya maksud yang lain yang di luar dari prasangka anaknya. Itu. Jadi ketika ditanya, kenapa Allah pilih malam Lailatul Qadar? Tuh kan malam Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar itu sebagai malam yang istimewa. Yang pertama adalah wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Itu mah udah nggak bisa protes lagi. Gitu kan? Udah nggak bisa kenapa lagi dan kenapa lagi. Emang iya, Allah yang menciptakan dan Allah lah yang yang berhak memilih mana yang istimewa. Lalu usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Yang kedua, kenapa Allah sangat mengistimewakan Lailatul Qadar? Allah mengistimewakan Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar ini sebagai satu malam yang saat itu turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran dari mana? Turun Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya atau langit dunia. Jadi turunnya itu langsung satu Quran langsung. Kan kalau turun ke bumi itu bertahap, enggak langsung satu Quran. Tapi kalau turun dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya, ya, ke Sama'ud Dunya atau ke langit dunia, itu di saat Lailatul Qadar. Maka Allah istimewakan. Kenapa Allah istimewakan Lailatul Qadar? Hanya tanda kutip, hanya karena Quran turun. Karena Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagai GPS kita Quran itu. Maka ini sangat istimewa. Kalau kita tidak menggunakan Quran sebagai GPS kita, kesesat nggak sih? Tersesat. Sekarang aja kemana-mana harus GPS dan GPS. Mintanya apa? Sherlocknya dong, ya kan, yang dipasang GPS. Maka betapa Allah mengistimewakan hari turunnya Al-Quran, karena Quran ini sebagai petunjuk, hudal linnas, ya, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau dari Baitul Izzah, ya, ke langit dunia itu komplit langsung satu Quran di Lailatul Qadar, di malam Qadar. Tapi kalau dari langit dunia ke bumi itu baru bertahap turunnya. Maka dari surat Al-A'la, ya kan? Kemudian apalagi? Al-Mudaththir dan selanjutnya. Jadi tidak langsung, sehingga dalam pengumpulan suratnya pun ketika Rasulullah sudah wafat itu pun cukup lama. Kenapa? Karena turunnya itu tidak langsung. Quran itu, Bunda, sebelum dijadikan sebagai mushaf, Quran itu
jaganya di mana? Dihafal di pikiran para sahabat. Jadi sebelum Quran ini dimushafkan, itu tidak langsung ada catatannya. Ada yang tidak langsung berlembar-lembar, ada yang ditulis di daun, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di tulang gitu ya. Tapi yang paling banyak adalah yang memang dihafal di pikiran atau di diri para sahabat. Tapi walaupun ada di diri para sahabat, itu tetap ada tulisannya, cuman nggak Al-Baqarah langsung satu-satu sahabat gitu, enggak. Ya, misalnya di sini Al-Baqarah, entar tercecer ada di sana Ali Imran gitu. Itu terpisah-pisah. Itu turun Al-Qur'an ke dunia. Maka ada juga berpendapat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Qadar. Ada juga berpendapat turunnya Al-A'laq ke bumi ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, turunnya surat Al-A'laq ke bumi ini bersamaan dengan hari di mana turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Bersamaan. Jadi waktunya sama. Wallahu alam. Ini banyak pendapat. Jadi kalau seperti sejarah seperti ini tentu banyak yang berpendapat ya, berbeda pendapat. Baik, kita lihat apa arti qadar ini. Arti qadar menurut Al-Qurtubi ini adalah malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Tadi karena satu yang turun adalah Al-Qur'an. Dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya, dan Quran yang mulia ini turunnya dari Allah yang mulia. Ketika Allah turunkan dari Sama'ud Dunya, Allah turunkan melalui melalui malaikat yang mulia bernama Jibril. Dan Jibril diperintahkan oleh Allah menurunkan kitab yang mulia ini kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia di dunia ini. Maka dikatakan Lailatul Qadar ini malam mulia. Maka tadi disampaikan, ingat, ada yang berpendapat bahwa surat Al-A'laq pun turun itu juga bersamaan dengan Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat, wallahu a'lam ya. Kemudian menurut Al-Qurtubi juga dikatakan bahwa malam ini di Lailatul Qadar ini malam di mana ditetapkannya takdir tahunan. Ya, maka di sini dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi di malam itu, jadi gini, takdir itu ada takdirul am. Takdirul am itu takdir umum. Kalau takdir umum itu kita qada qadar kita sudah dituliskan sejak kapan? Sudah dituliskan ketentuan kita sejak sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan qada qadar kita, jodoh kita, pasangan kita itu sebetulnya sudah Allah tentukan sejak apa? Sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu namanya takdirul am, takdir secara umum. Nah ini kalau di malam ini, di Lailatul Qadar ini, saat itu dikatakan qadar karena ditentukannya takdir tahunan. Jadi kayak file ada file besar, ya kan? Dari file besar tuh ada yang file semi besar, ada yang terbagi-bagi lagi seperti itu. Kalau pengen supaya lebih paham, gitu ya. Ada kan? Ada file itu kan ada file yang terkumpul banyak. Nanti dari file itu ada berbagi-bagi lagi. Nah seperti itu. Jadi di sini dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu, subhanallah, di malam itu juga
tercatatnya takdir tahunan, ya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Selanjutnya, artinya apa? Artinya ditentukan rizkinya, ditentukan pasangannya, ditentukan usianya, itu tahunan juga, ya. Kemudian kenapa juga Allah istimewakan Lailatul Qadar ini? Seperti yang kita ketahui, yang sering kita dengar, bahwa Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? 1000 bulan itu kalau kita hitung dengan Masehi berarti 83 tahun. Artinya di malam itu lebih baik daripada 83 tahun. Jadi lebih baik 83 tahun kali lipat di malam itu. Jadi kalau ada orang yang beribadah di malam itu, maka subhanallah, posisinya atau keutamaannya itu lebih baik daripada dia beribadah 83 tahun. Dan pahala yang dikasih sama Allah juga lebih baik dari pahala dia 83 tahun. Jadi mungkin kayak begini, kalau misalnya atasan kita bilang nih, besok Sabtu libur kan ya? Di sini libur nggak Sabtu? Sabtu besok libur ya. Tapi kalau ada yang mau masuk, nanti saya kasih gaji 83 tahun kali lipat. Kira-kira ada yang masuk nggak? Ada yang nongkrongin nggak? Langsung kan kita lakukan, oh besok itu udah pasti. Kalau dikatakan besok udah pasti nunggu itu. Mungkin ada yang nginep, ada yang camping kali kalau kita tahu, ya kan? Nah, tapi usikum wa nafsi bitaqwallah, karena tidak tahu, maka punten nanti di depan akan diketahui benarkah malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan. Jadi kalau ada orang yang bekerja 1 hari lalu digajinya 83 tahun ke depan, bukankah hari itu menjadi hari yang lebih baik daripada 83 tahun? Nah inilah, maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kalau ada hadis dengan mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lailah. Ada hadis yang mengatakan man qama ma'al imam, barang, ini hadis tentang tarawih, man qama ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang sholat ikut dengan imam dari takbiratul ihram sampai salam, hatta yang shorifa, sampai imam itu beranjak dari tempat sholatnya, kutibalahu qiyamul lailah, maka dia akan dicatat seakan-akan dia sholat semalaman. Kan kalau tarawih biasanya di tempat teman-teman berapa rakaat? Ada yang 21, ada yang 11, apa 11 semua? Taruhlah kita katakan 11. Kalau 11 paling dari jam berapa sih? Dari Isya sampai maksimal sampai jam 9 ada ya. Sekarang taruhlah Isya jam berapa? 7:20. Isya 7:20. Selesai tarawih jam 9. Berarti berapa? Hanya paling banyak juga 1,5 jam ya. Nah ini kalau teman-teman, begitu teman-teman sholat tarawih ya, dari sejak imam datang mengikuti dari awal sampai imam selesai, imam beranjak dari tempatnya, baru teman-teman pun selesai. Artinya bukan hanya beranjak sih, selesai menyelesaikan sholat sunnah witirnya, teman-teman masih mengikuti, maka yang tadinya hanya 1,5 jam dicatat pahalanya seakan-akan sholat semalaman. Semalam berapa jam tuh? Tanda malam itu diawali dari apa? Dari maghrib sampai subuh, berapa jam tuh kurang lebih? Itu dicatat semalaman. Itu kalau di hari biasa Ramadan.
ya, atau di hari biasa pun kalau bukan Ramadan seperti itu. Sekarang gini, karena kita di bulan Ramadan, itu kalau ada orang yang terawih itu dicatatnya seperti semalaman dia sholat. Nah ini kalau seandainya ada orang yang alhamdulillah dikasih rezeki ternyata terawihnya di Lailatul Qadar, berarti bukan hanya semalaman. Berapa? Semalam kali 83 tahun. Itulah kenapa Allah sangat mengistimewakan Lailatul Qadar ini. Selanjutnya, kenapa Allah istimewakan Lailatul Qadar? Karena di saat Lailatul Qadar ini tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Ya, karena turunnya malaikat. Tanazzalul malaikat ini adalah para malaikat. Tanazzalul malaikat artinya bukan cuma satu malaikat, tapi banyaknya malaikat. Termasuk pemimpinnya siapa? Jibril. Waruh, ruh itu adalah Jibril. Jadi Jibril itu, punten, ruh itu nama lain daripada Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu waruh. Ya, waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Tentu turunnya mereka itu atas izin Allah. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan kita. Subhanallah. Dan punten, juga ada yang berpendapat arti qadar ini selain yang tadi dua kita sampaikan, ternyata arti qadar ini juga diartikan sempit. Qadar di sini artinya dunia sempit karena dipenuhi malaikat yang turun berdatangan ke bumi ini. Ya, maka kalau teman-teman pernah mendengar kalau tanda Lailatul Qadar itu langit cerah, ya kan? Siangnya cerah karena tidak terlihat mendung-mendungnya karena dipenuhi oleh malaikat yang turun. Wallahu a'lam. Kemudian saya lupa nih, kayaknya nggak tertulis nih. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nggak tertulis kayaknya itu ya. Nggak ada ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam ini istimewa karena di malam ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan kedamaian. Subhanallah. Sehingga karena tenang dan damai bisa jadi terlepas atau terbebas atau selamat dari gangguan setan. Umi Maki, kenapa katanya Lailatul Qadar terlepas dari gangguan setan? Perasaan saya selama Ramadan saya diganggu terus sama setan. Nah itu gimana tuh kalau begitu kira-kira? Pada hakikatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita ini punya hawa nafsu. Ada yang bisa mengelola hawa nafsunya, ada yang tidak bisa mengelola hawa nafsunya. Ini pendapat pertama. Ada juga pendapat ulama berkata yang diikat itu, yang tidak mengganggu itu setan-setan yang pemimpinnya. Yang kecil-kecilnya ya mungkin yang masih playgroup-nya dilepasin gitu, masih usia playgroupnya dilepasin. Nah, ya kita aja kan kalau sama anak playgroup apa sih anak kecil gitu kan ya. Ini salah satu juga kenapa Allah sampaikan bahwa Lailatul Qadar ini malam yang istimewa. Kemudian Lailatul Qadar menjadi malam istimewa karena apa? Karena di dalamnya ada pengampunan dosa. Maka Allah punten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qoma di sini kalau kita lihat terjemah itu menunaikan sholat ya Bu. Kalau kita lihat qoma di sini itu artinya menunaikan sholat. Tapi usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Qoma di sini beberapa ulama juga berpendapat bukan hanya mengerjakan sholat, tapi apa? Terbangun fokus mengerjakan ibadah-ibadah.
mengerjakan kebaikan-kebaikan. Artinya bukan hanya fokus kepada sholat. Memang usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, yang lebih baik ibadah itu adalah sholat dan baca Quran. Tapi ketika dikatakan qoma di sini, ulama juga berpendapat bukan hanya menunaikan sholat, tetapi apa? Menunaikan ibadah yang lain. Artinya apa? Kalau hanya qoma ini diartikan sebagai beribadah sholat saja, berarti kasihan dong yang lagi haid. Dia lagi haid, dia sengaja untuk bangun, untuk beribadah, untuk zikir. Karena ibadah itu kan bukan hanya sholat. Ibadah itu, bunda, teman-teman yang dirahmati Allah, bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran. Terus ibadah itu apa? Ini para ulama mengatakan, ibadah itu, teman-teman yang dirahmati Allah, definisi ibadah itu kullu amalin bima yuhibbuhullah wa yardah. Apa ibadah itu? Kullu amalin bima yuhibbuhullah wa yardah. Setiap amalan bima yuhibbuhullah, yang Allah cintai, wa yardah, dan Allah ridhoi, itu ibadah. Artinya ketika seseorang beribadah di malam Qadar, maka bisa dikatakan juga man qoma Lailatul Qadar. Karena kalau definisi koma ini bukan hanya sholat. Definisi koma itu memang kan ada dikatakan terbangun, ada dikatakan berdiri, mendirikan sholat, ya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Apakah keberadaan Lailatul Qadar itu dirahasiakan waktunya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam liyukhbirana bil Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin faqala kharajtu li akhbirakum bil Lailatul Qadar wa innahu talaha fulanun wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairul lakum faltamisuha fi tasi'atin was-sabi'ah wal khamisah. Kata Rasulullah, kata Samit bin Ubadah, Rasulullah pernah keluar untuk memberikan informasi tentang Lailatul Qadar. Cuma ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak memberikan informasi sama para sahabat tentang kapan waktunya Lailatul Qadar, Rasulullah mendapatkan ada dua orang yang sedang berselisih paham, lagi bertengkar. Maka Rasulullah nggak jadi menyampaikannya. Maksudnya nggak jadi menyampaikannya apa? Wallahu a'lam. Satu, imma informasi itu tidak langsung disampaikan, bisa difahami teman-temannya. Imma Rasulullah tahu tapi tidak mau memberikan tahu kepada para sahabat. Nah, ini hikmahnya adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hikmahnya adalah pertengkaran itu akan menghancurkan segala kebaikan. Pertengkaran itu, perselisihan itu akan menghancurkan ilmu. Contohnya tadi ilmu apa? Ilmu tentang Lailatul Qadar. Hampir saja Rasulullah memberitahukan tentang kabar Lailatul Qadar itu kapan, tapi ada dua orang sahabat yang bertengkar. Mungkin pikiran kita, ya coba tadi jangan bertengkar, kita tahu kapan Lailatul Qadarnya kan. Tapi apa kata Rasulullah? Wa asa ayyakuna khairul lakum. Bisa jadi ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha, maka siap-siap aja fitasiati di malam ke-29, wasabi'ati atau 27, wal khamisati atau malam 25.
Tapi ibu punten, jangan hanya di situ, karena ada riwayat lain. Rasulullah SAW di dalam riwayat lain juga mengatakan harru lailatul qadar fi witri min asyaril awakhir fi witri min asyril awakhir. Haru, pokoknya mah kalau pengen tahu Lailatul Qadar mah cari aja di malam witir di 10 terakhir. Nah, kalau tadi kan difokuskan berapa? 27, 25, 27, 29. Tapi ada riwayat lain. Udahlah sekarang mah tunggu aja di 10 akhir yang witir. Nah, ketika kita sudah tahu ada kata-kata 10 akhir yang witir, berarti yang 25, 27, 29 itu ke cover kan? Nah, tapi jangan juga gini Bu, kita saum taruhlah tanggal 1-nya itu 18 apa berapa? 19 ya di sini ya, 19. Taruhlah tanggal 19. Kalau alhamdulillah saya lagi ke Mekah makanya saya 18 gitu kan. Kalau di Indonesia kan 19. Berarti udahlah ganjilnya tanggal 19. Ya kan? Ganjilnya 19, 21, 23. Nah, ini usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Kita ini kalau pengen dapat Lailatul Qadar, jangan cuma fokus ke witirnya saja, karena bisa jadi kita yang salah ngitung. Sangkaan kita itu adalah ganjil, padahal genap. Kita begitu pas digenap, kitanya santai-santai, padahal itu ganjil. Maka apa kata Rasulullah? Faltamisuha. Faltamisuha itu apa? Apa? Sunda pisan ya. Faltamisu itu apa? Perhatikan, siap-siap aja. Ya. Dan hikmahnya Rasulullah SAW tidak memberitahukan kapan Lailatul Qadar itu. Hikmahnya apa Bu? Hikmahnya setiap muslimin dan muslimat terus bersungguh-sungguh beribadah, nggak lihat tanggal berapa. Kan tadi kalau ibu-ibu dikasih tahu besok Sabtu libur ya, tapi kalau ada yang datang saya kasih gaji 83 tahun ke depan, pasti banyak yang datang kan. Tapi kalau dibilangnya pokoknya minggu depan kalau ada yang lembur dari Senin sampai Minggu, jadi minggu depan itu ada 1 hari di antara minggu depan yang akan dikasih 83 tahun gaji di depan. Nah, kalau kayak begitu kira-kira ibu akan datang tiap hari dong, karena jangan-jangan salah satu minggu depan itu kita nggak tahu yang mana. Nah, ini seperti halnya ini. Maka hikmahnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan Lailatul Qadar, hikmahnya adalah supaya kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, tidak harus sesuai dengan waktu ganjilkah genapkah, itu ya. Baik, lalu bagaimana cara meraih Lailatul Qadar? Nah, saya akan umumkan dulu cara meraih Lailatul Qadar untuk ibu-ibu yang sibuk sama ibu-ibu yang nggak sibuk. Ini kan akhwat semua ya, saya tidak sampaikan buat laki-laki. Untuk ibu-ibu yang sibuk sama yang tidak sibuk, nanti kita tinggal simpulkan. Jangan sampai ada pertanyaan, Umi Maki tapi kan saya sibuk, gimana ya? Saya punya anak, saya kerja pagi, pulang sore, nyampe rumah udah ngerjain pekerjaan rumah ini dan itu ini. Tinggal lihat saja, ambil ya. Baik, yang pertama, niatkan semua aktivitas sebagai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi apa? Mau kerja, ibu berangkat ke tempat kerja, niatkan sebagai ibadah.
di tempat kerja melakukan perintah atasan, niatkan bukan hanya karena atasan tapi karena Allah. Setelah selesai bekerja pulang ke rumah, menyiapkan keperluan rumah tangga, niatkan sebagai ibadah. Mengurus suami, niatkan sebagai ibadah. Taat sama suami, niatkan sebagai ibadah. Taat sama orang tua, niatkan sebagai ibadah. Masak, niatkan sebagai ibadah. Mengurus anak, niatkan sebagai ibadah. Membersihkan rumah, niatkan sebagai ibadah. Maka akan bernilai ibadah. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Lalu selanjutnya gunakan kesempatan emas walaupun singkat. Nah, ini khususnya untuk teman-teman yang merasa sibuk, sempit banget, di kantor aja udah banyak kerjaan, pulang ke rumah udah keburu capek, boro-boro sempet baca Quran, buat ngurusin rumah aja belum selesai, masak belum selesai, anak belum dimandiin, bayi belum dikasih ASI, tempat tidur juga belum rapi. Maka apa? Gunakan kesempatan emas walaupun singkat. Caranya apa? Pegang kunci utamanya apa? Imanan wahtisaban. Maka di sini dikatakan man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang hadir, yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengerjakan dan menghidupkan Lailatul Qadar itu benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah. Memang ada yang tidak, yang selain mengharapkan pahala dari Allah, bisa jadi ada yang sengaja usikum wa iya nafsi bitaqwallah, qiyamul lail, di luar terlihat ingin mengejar Lailatul Qadar, mengharap pahala dari Allah, tapi hatinya mungkin bisa jadi lain. Ada orang yang baca Quran dengan terlihat dari luar ingin menghidupkan Lailatul Qadar supaya mendapatkan Lailatul Qadar, akan mendapat pahala dari Allah. Di dalam mungkin ternyata lain. Maka apa? Man qoma, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bunda, kalau kita lihat koma di sini, tadi saya sampaikan bukan harus sholat saja. Bahkan Rasulullah pun tidak menyampaikan barang siapa yang i'tikaf, tapi apa? Barang siapa yang menghidupkan. Tapi walaupun kalau untuk teman-teman usikum wa iya nafsi bitaqwallah yang punya waktu untuk i'tikaf, tentu ini punya keutamaan yang lain. Baik, selanjutnya menurut Ibnu Hajar, qiyam di sini segala bentuk ibadah, ya. Jangan pernah lepas memohon ampunan seperti yang dilakukan oleh siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qultu, beliau berkata, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatul qadar ma aqulu fiha? Qala kuli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, kalau ternyata saya mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun karim, atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu Bu yang diperbanyak, ya. Kenapa? Karena minta ampunan. Selanjutnya saya percepat. Usahakan untuk sholat subuh dan sholat isya berjamaah.
Diusahakan Bu, ya, karena kita perempuan lebih baik di rumah. Kalau ada orang yang bisa diajak berjamaah di rumah, ajak berjamaah, ya. Mau anak, mau orang-orang yang bekerja di rumah kita, usahakan sholat subuh dan isya berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail wa man shallas subhi fi jamaah faka'annama qoma al-lail kullu. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia sholat setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh, maka seakan-akan dia sholat semalam penuh. Kemudian caranya juga apa? Istiqomahkan untuk mengerjakan qiyamul lail. Qiyamul lail di sini tadi apa saja itu diistiqomahkan. Nah, ini kalau yang kelima, kalau ada kesempatan, ada izin dari suami, ada izin dari orang tua, setelah dapat kesempatan, ada waktunya yang senggang, tanpa mengesampingkan kewajiban kita sebagai anakkah, kewajiban kita sebagai istrikah, maka silahkan untuk beriktikaf. Tapi ingat, syarat i'tikaf untuk perempuan harus aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu apa? Jaga kehormatan, jaga diri, jangan mengundang perhatian. Ya, seperti itu. Selanjutnya, raih Lailatul Qadar dengan sedekah atau berbagi. Raih dengan sedekah atau berbagi. Ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduma Allahumma a'ti munfiqan halafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidak ada satu hari berlalu ketika hamba memasuki pagi hari kecuali turun dua malaikat. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lain berdoa, ya Allah, berikan, hancurkanlah bagi orang yang menahan hartanya. Jadi artinya kalau kita berinfak di Lailatul Qadar, bersedekah di Lailatul Qadar, siapa tahu kita istiqomahkan bersedekah di setiap harinya, di setiap malamnya. Siapa tahu ketika bersedekah kita saat itu pas dengan Lailatul Qadar, berarti pahalanya lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Selanjutnya, hindari pertengkaran. Hindari pertengkaran dan fokus untuk meraih Lailatul Qadar. Artinya apa? Pertengkaran itu, teman-teman yang dirahmati Allah, pertengkaran itu diawali dari apa? Dari hasad. Maka bukan hanya pertengkaran, bersihkan hati dari hasad, dari iri, dari dengki. Bersihkan hati dari hasad, dari iri, dari dengki. Gak akan ada pertengkaran kalau gak ada hasad. Dan tahu teman-teman, usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Untuk ikhtitam sebentar lagi, hasad ini kita tahu bahwa hasad ini yang pertama kali melakukan hasad itu siapa? Setan. Hasad itu ada tingkatannya. Hasad tingkatannya itu yang pertama, nggak suka lihat orang lain senang. Itu stadium awal. Stadium awal hasad itu nggak suka lihat orang lain senang, tapi senang lihat orang lain susah. Itu hasad. Kenapa saya katakan stadium awal? Hasad itu kan penyakit hati. Kalau sakit jasad aja ada stadiumnya. Sakit hati pun sama. Yang pertama hasad itu yang stadium awal, yang paling rendah tuh nggak suka lihat orang lain senang, tapi senang lihat orang lain susah. Tingkatan yang keduanya, yang lebih tingginya, berangan-angan untuk
berangan-angan agar orang yang dia hasadinya menjauh dari kenikmatan yang dia miliki, berangan-angan agar supaya ketika ada orang yang dihasadi, mudah-mudahan mobilnya hilang, semoga aja iPhone-nya ngehang. Nah itu berangan-angan, itu hasad. Semoga aja udah dimarahin atasan, nah itu hasad. Mudah-mudahan nggak selesai itu kerjaannya, itu hasad. Itu udah tingkat tinggi lagi. Yang tingkat lebih tinggi adalah ada action, ada melakukan sesuatu supaya kenikmatan yang ada pada orang tersebut hilang. Itu hasad tingkat tinggi. Dan tahu teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata ghibah, tahu ghibah kan? Ghibah itu masuknya ke dalam hasad tingkat tinggi. Kok bisa? Ghibah itu kan menceritakan orang lain yang kalau menceritakan keburukan orang lain yang kalau orang tersebut tahu dia nggak akan suka. Itu ghibah. Ghibah ini para ulama mengatakan masuk ke dalam hasad tingkat tinggi. Apa dengan pembunuhan? Apa kabarnya dengan pembunuhan? Bukankah pembunuhan juga merupakan hasad tingkat tinggi? Iya. Ghibah juga hasad tingkat tinggi. Kok bisa? Maksudnya menghilangkan kenikmatan gimana? Jadi gini Bu, ada orang yang nampaknya kelihatannya dermawan, lemah lembut, ya sopan santun, pokoknya senengnya berbagi. Di halayak umum taunya orang itu lemah lembut, dermawan, kalau ngomong lembut banget. Kalau misalnya ada image-nya udah seperti itu nih di hadapan orang. Kalau ada satu orang aja ngegibahin dia, misalnya, itu mah di luar aja kayak gitu, di dalam se-RT denger suara dia, jatuh nggak image dia? Jatuh kenikmatan image yang baik di hadapan masyarakat gara-gara orang yang menggibahinya. Itu ghibah. Dan tahu teman-teman, ghibah ini menurut Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang terjebak dalam satu perkumpulan pergibahan, lalu berusaha untuk keluar dari perkumpulan itu atau berusaha untuk menasehatin, misalnya gini, ini di perkumpulan itu lagi ngomongin seseorang, taruhlah si A yang diomongin, terus semuanya kita udah pengang, kuping kita udah nggak enak banget, terus kita bilang udah ya, jangan lagi ngomongin si A, mendingan kita doain si A ini dapat petunjuk dari Allah. Pernah begitu nggak? Tahu apa kata Ibnu Taimiyah? Hadhihi ghibah. Ini pun masuk ke dalam ghibah. Padahal niatnya apa? Ngasih tahu jangan ngomongin dia. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan hadhihi ghibah. Ini pun ghibah. Terus gimana dong kalau saya pengen ngasih nasihat sama orang yang senangnya ghibah terus? Apa diem aja? Enggak. Kasih taunya bukan nunjukin orangnya. Stop ghibah. Jadi kalau kita nunjukin juga seakan-akan kita sependapat. Bisa dipahami nggak teman-teman? Seakan-akan kita sependapat dengan orang tersebut, apalagi udah mendingan doain dia supaya dia dapat hidayah. Jadi langsung udah ya, nggak usah gibah lagi. Dan tahu, kalau kita terjebak dalam satu pergibahan, kita nggak akan bisa lepas dari pergibahan itu kecuali benar-benar kita pergi dari tempat itu. Kita diem, orang lagi bergibah, oke kita diem, tapi hati ngomong nggak? Pantesan ya waktu itu juga, iya bener juga ya, gitu nggak sih? Lisan diem, cuman hati ngegerutu. Saya nggak denger tetap. Kuping kita ini kalau dilarang nggak denger, malah makin kenceng pendengarannya. Maka apa? Pergi dari tempat itu, udah selesai. Tapi kan nggak enak ya, orang besti semua sih yang lagi ngumpul. Boleh nggak cari alasan? Boleh. Pamit. Masa iya kan saya pergi tiba-tiba gitu? Gimana? Pamit aja. Izin, saya ada keperluan, duluan ya pergi. Gitu aja. Bohong dong Umi Maki? Nggak bohong.
Kan keperluan teman-teman banyak. Keperluan teman-teman itu punten, yang jadi ibu rumah tangga, yang jadi seorang anak, ngurus suami keperluan, ngerjain tugas kantor keperluan. Ya udah tinggal bilang, saya pamit ya, saya duluan, ada keperluan, dah gitu ya. Jadi kembali lagi, untuk meraih Lailatul Qadar adalah hindari pertengkaran, hindari, bersihkan hati dari hasad, iri, dan dengki. Fokus aja untuk meraih Lailatul Qadar. Selanjutnya, untuk ikhtitam, untuk meraih Lailatul Qadar juga fasilitasi keluarga supaya sama-sama meraih Lailatul Qadar. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah kalau udah masuk 10 akhir Ramadan, ngencengin sarungnya, lalu punten mengajak atau membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk lebih siap siaga beribadah. Ngencengin sarungnya itu maksudnya apa? Mengesampingkan ibadah suami istrinya. Jadi fokusnya ke ibadah antara kita dengan Allah. Pertanyaannya adalah, Umi Maki, kalau begitu gimana ya? Saya lagi fokus nih, pengen meraih Lailatul Qadar. Kan Rasulullah saja ngencengin sarungnya, tiba-tiba saya diminta untuk beribadah sama suami, apa saya tolak? Ya jangan. Jangan, karena apa? Ibadah juga, gitu ya. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, betapa banyaknya cara-cara kita meraih Lailatul Qadar. Tapi punten, dari semua cara ini Lailatul Qadar, ulama berpendapat tidak sulit untuk didapatkan kalau dari awal tidak kita niatkan untuk beribadah lebih baik lagi. Jadi kalau kita startnya hanya di 10 akhir Ramadan, sebelum 10 akhir Ramadan kita santai-santai ibadah, menurut para ulama, bagaimana Anda terbiasa untuk ngebut dalam beribadah kalau sebelumnya santai-santai. Ini mungkin teman-teman apa yang ingin disampaikan dengan sangat sederhana. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Aku minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya. Diperkenankan untuk mengangkat tangan atau juga dapat menuliskan di kolom komentar bagi partisipan yang berada di Zoom meeting. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, ketika seseorang mendapatkan pahala Lailatul Qadar, namun suatu hari yang bersangkutan melakukan riya, maka apakah oleh karenanya pahala Lailatul Qadarnya menjadi sia-sia atau hilang? Bismillahirrahmanirrahim. Riya itu akan menghancurkan amalan yang dia riakan, ya. Seandainya ada orang yang sedang bersedekah, taruhlah sedang berbagi dengan anak-anak yatim, dengan amplopnya dia bagikan,
Amplop pertama dia santai aja, amplop kedua dia santai aja, amplop ketiga, pas amplop kelima ada tuh kamera, baru ada bangga dalam hati. Amplop kelima, 6 kamera ada terus, ada bangga dalam hati. Setelah itu ke-7, ke-8 gak ada kamera, dia santai lagi, maka yang ada kameranya itu yang hancur. Bisa dipahami? Sebelum dan sesudahnya tidak. Pertanyaannya adalah, apakah ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar lalu dia ria, apakah amalannya akan hilang? Wallahu a'lam. Untuk ria atau tidak itu, yang tahu ria atau tidak hanya dia dengan Allah. Gak ada yang tahu, orang lain gak akan tahu ada ria atau tidaknya. Bisa jadi ketika dia berbangga, saya dapat Lailatul Qadar, tahu nggak semalam saya sholat bener-bener deh, saya menungguin, saya bener-bener HP udah dimatiin, ampe ya Allah minum juga ampe jarang, takut pipis. Alhamdulillah ya, ternyata semalam Lailatul Qadar, sekarang langit cerah ya, alhamdulillah kayaknya saya dapat Lailatul Qadar. Bisa jadi itu mungkin bukan bentuk riya, bisa jadi bentuk tahadduts bin ni'mahnya. Kalau sampai misalnya, terus kalau misalnya dia sampai posting di story WA-nya, di story IG-nya, alhamdulillah kayaknya aku dapat Lailatul Qadar deh, tetap kita nggak bisa katakan itu riya. Ria banget ya dia, nggak bisa. Tapi apa yang tahu itu ria atau tidak adalah dia dengan Allah. Ya, kalau seandainya jadi gini, ria itu kan amalan pribadi kita. Ketika Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan ria, beliau mengatakan, ittaqi bihadza syirk fa innahu akhfa min dabibin naml. Hati-hatilah dengan syirik ini, karena syirik ini lebih tipis daripada jejak kaki semut. Jejak kaki semut segede apa sih? Kalau kita taburin taburin tepung putih di atas ubin hitam, terus kita biarin semut jalan, kira-kira kelihatan nggak tuh? Nggak akan kelihatan. Apa syirik itu? Kata para sahabat, syirik itu adalah ingin dilihat kebaikannya. Ria itu dari ro'a, ingin dilihat kebaikannya. Maka kata Rasulullah, hati-hati, berlindunglah dari syirik ini, karena syirik ini, ria ini lebih tipis dari jejak kaki semut. Maka apa? Yang tahu itu ria atau tidak adalah pribadinya dengan Allah. Seandainya, jadi ketika jangan ria itu bukan berarti kita menilai orang lain, dia ria, bukan, tapi untuk menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri, ya Allah, jangan-jangan saya ria. Ketika merasa, iya deh kayaknya saya tadi pengen dipuji sama orang, kayaknya saya pengen di like deh di story-nya, di feed-nya pengen di like deh. Nah itu berarti istighfarlah. Apakah akan gugur? Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Maka sampai Rasulullah mengatakan, ittaqi bihadza syirk, hati-hati dengan syirik ini karena lebih tipis dari jejak kaki semut. Maka apa? Maka berdoalah, kata Rasulullah SAW, agar terhindar dari ria. Tahu doanya teman-teman? Doanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Pernah dengar nggak doa itu? Di mana? Zikir pagi dan petang itu ada. Maka intinya adalah yang tahu ria itu adalah pribadinya dengan Allah. Seandainya dirinya merasakan khilaf, ingin dapat like, ingin dipuji, ingin mendapat sambutan dari orang lain, maka silahkan bertaubatlah taubatan nasuha. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Apakah masih ada yang ingin bertanya kembali? Izin untuk menyebutkan nama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, saya Zia. Tadi sempat disampaikan bahwa ibadah itu tidak hanya seputar sholat. Lalu bagaimana untuk wanita-wanita yang sedang haid? Amalan apa saja yang bisa dilakukan dan mungkin bacaan apa saja yang dianjurkan untuk dibaca? Kemudian mungkin agak kurang berkaitan dengan Lailatul Qadar, tapi saya pernah mendengar pernyataan bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca Al-Quran asal tidak menyentuh mushafnya secara langsung. Bagaimana pendapat Ustazah terkait hal tersebut? Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khair. Ibadah itu tadi saya sampaikan bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, tapi tadi kullu amalin bima yuhibbuhullah wa yardah. Setiap amalan yang Allah sukai dan Allah cintai itu adalah ibadah. Kondisinya sedang haid. Apa yang harus dilakukan ketika tidak bisa sholat? Apakah ketika tidak sholat udah dinyatakan tidak beribadah? Tidak. Justru ibadahnya wanita yang sedang haid itu adalah meninggalkan sholat. Ibadahnya wanita yang sedang haid itu meninggalkan puasa. Kenapa? Haram hukumnya yang sedang haid sholat dan haram hukumnya yang sedang haid puasa. Maka yang indah perkataan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka ketika kalian bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas. Bisa jadi kalian, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling pandai beribadah. Rasulullah di sana nggak bilang sholatlah kalian, karena ketika kalian sholat kalian menjadi orang yang paling pandai beribadah. Enggak. Rasulullah nggak bilang baca Quranlah kalian, karena ketika kalian baca Quran kalian menjadi orang yang paling pandai beribadah. Enggak juga. Tapi apa? Ittaqil maharim. Jauhi yang diharamkan oleh Allah. Ketika engkau menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah, engkau menjadi orang yang paling pandai beribadah. Artinya ketika orang yang sedang haid lillahi ta'ala meninggalkan sholat karena Allah meninggalkan puasa, takun a'badan nas, bisa jadi dia merupakan orang yang paling pandai beribadah. Lalu pertanyaannya adalah, saya lagi haid ngapain dong di bulan Ramadan? Nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, nggak bisa terawih. Perbanyak zikir. Zikir itu satu amalan yang tidak memerlukan waktu dan tempat dan tidak terbatas dengan hadas kecil atau hadas besar. Lagi punya hadas besar, lagi haid itu kan hadas besar. Boleh berzikir? Sangat boleh. Sangat boleh. Yang paling ulama menganjurkan adalah perbanyak istighfar. Kenapa perbanyak istighfar? Istighfar itu bentuk permohonan ampun kan? Jadi ada tobat, ada istighfar. Kalau tobat itu ulama berpendapat dilakukan ketika seseorang sadar melakukan dosa lalu dia bertobat. Tapi kalau istighfar dilakukan oleh seseorang, dia lupa akan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Saking banyaknya dosa yang dia lakukan, dia lupa, maka perbanyak istighfar. Dan dosa kita kan banyak banget, maka perbanyak istighfar. Itu yang pertama. Istighfar itu untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, istighfar itu untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah. Maka para nabi, teman-teman yang dirahmati Allah, beliau itu kalau habis beribadah beristighfar. Apa kata Allah? Bukti bahwa para nabi setelah beribadah istighfar, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka.
Hafal ya ayat itu ya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Ya Allah, kata para nabi, kami dengar perintahmu, wa ata'na, dan kami ikuti apa yang kau perintahkan kepada kami, ghufranaka, tapi ampuni kami kalau ketika kami mengerjakan ibadah itu tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Kira-kira kita sholat udah sesuai dengan yang Allah inginkan nggak? Udah belum? Belum kan? Baru takbiratul ihram aja ingat sama deadline tugas. Baru takbiratul ihram aja ingat sama nanti saya masak apa ya pas nyampe rumah. Maka apa? Perbanyak istighfar setelah ibadah. Dan istighfar ini bisa dikerjakan untuk perempuan yang sedang haid. Maka punten Siti Aisyah ketika menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ini malam Lailatul Qadar, kalau ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah nggak bilang sholat, Rasulullah nggak bilang baca Quran, tapi apa? Bacalah Allahumma apa tadi? Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu pertanyaannya juga, boleh nggak lagi haid membaca Al-Quran asal nggak pegang mushaf, yang penting Qurannya saja? Ini perbedaan ulama, ini jatuhnya kepada hukum fikih. Fikih ini ada beberapa perbedaan ulama. Jadi makanya dalam fikih itu ada pendapat yang mengatakan batal bersentuhan tangan, bersentuhan suami istri, dan ada yang mengatakan tidak batal. Itulah fikih. Hukum ini pun sama, hukumnya hukum fikih. Membaca Al-Quran boleh dan tidaknya untuk orang yang sedang haid, ada yang berpendapat boleh asal tidak memegang mushaf, karena yang dilarang itu memegang mushafnya untuk orang yang sedang haid. Ada yang berpendapat sama sekali kalau sedang haid niatnya untuk tadarus dilarang. Ada perkataan la taqra'ul haid wala junuban syai'am minal Quran, dilarang oleh seorang perempuan yang sedang haid atau yang dalam keadaan junub syai'an minal Quran, membaca sesuatu yang kaitannya dengan Al-Quran, kecuali doa. Kan ada banyak doa yang ada dalam Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran itu isinya doa kayak Robbana hablana min azwajina dan selanjutnya, itu boleh gitu. Ini pendapat yang kedua. Tapi ada perbedaan, ada kesepakatan ulama tentang membaca Al-Quran yang sedang haid. Kalau dia itu adalah membaca Al-Qurannya dalam proses belajar mengajar, walaupun sedang haid dia diperbolehkan. Jadi saya tidak bisa menyampaikan, menegaskan boleh dan tidaknya, karena memang ada dua pendapat. Bagaimana caranya saya mengambil dua pendapat itu? Karena keduanya adalah pendapat yang benar. Caranya ikuti kata hati. Kalau ketika kita baca Quran kita tidak ada ragu, ini boleh nggak ya, boleh nggak ya, boleh nggak ya, ah boleh, tenang nih, ya sudah silahkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin satu lagi pertanyaan terakhir dari Mbak Dira, dipersilakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, tadi terkait yang itikaf dengan izin suami. Bagaimana halnya apabila seorang janda begitu ya Ustazah? Dan mungkin untuk yang ingin saya tanyakan, apabila janda tersebut sudah lanjut usia, kemudian ingin beriktikaf, itu seperti apa baiknya? Kemudian untuk terkait memfasilitasi keluarga. Nah itu kalau untuk anak-anak bagaimana Ustazah? Apakah sudah memang harus diajak juga? Kemudian mohon izin untuk tips dan sarannya seperti apa untuk anak-anak gitu kan, untuk dibangunkan di sahur itu juga challenge ya Ustazah. Kemudian untuk di tengah malam itu seperti apa? Baik, bismillah. Untuk seorang wanita atau seorang janda yang sudah lanjut usia, kalau masih ada walinya, orang tuanya, tentu silahkan izin kepada orang tuanya.
Tapi kalau misalnya tidak ada, paling tidak ditempatkan dulu oleh anaknya di mana i'tikafnya, diyakinkan oleh anaknya ini aman. Ya, jadi aman nih, i'tikaf di sini aman dalam arti bukan hanya dalam hal keamanan secara zahirnya saja, artinya aman, tidak ada ikhtilaf. Tidak ada ikhtilaf itu tidak ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Maka silahkan anaknya meyakinkan, menempatkan, mengantarkan gitu ya, itu silahkan diperbolehkan. Aman-aman dalam hal keamanannya, yang kedua aman tidak ada ikhtilaf. Jadi jangan mengira juga ini kan udah ada usia ya, misalnya punten usia jandanya misalnya 65 tahun misalnya, tapi kan nggak menutup kemungkinan ada bapak-bapak 65 tahun suka juga sama dia gitu kan. Maka itulah anaknya menempatkan dengan ke tempat i'tikaf yang baik, artinya yang tidak, yang kan banyak sekarang ya tempat i'tikaf laki-laki, perempuan, nggak satu area, ditempatkan dengan yang seperti itu. Kemudian bagaimana untuk anak membiasakan diri supaya senang untuk beriktikaf? Diberikan kisah-kisah tentang keutamaan i'tikaf, bagaimana para sahabat beriktikaf, diberikan juga keterangan-keterangan tentang pahala-pahala i'tikaf itu seperti apa, itu dikasih tahu. Kemudian juga sangat penuh banget challenge-nya ketika bangunin sahur. Nah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kekeliruan kita ini kalau kita bangunin anak sahur, keywordnya apa? Bangun dong sayang, kalau nggak sahur ntar siang lapar loh kamu, gitu nggak sih? Kadang-kadang kalau anaknya nggak habis makan aja, tinggal sesuap lagi nih, habisin nanti kamu lapar loh. Minum aja, minum yang banyak, ntar kamu siang haus loh. Padahal kita minum 3 liter, 4 liter subuh, siang haus lagi nggak? Iya, maka keywordnya juga itu, ganti keywordnya. Sahur yuk biar dapat berkah. Sahur yuk dek, sahur yuk kak, sahur yuk biar dapat berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka kata Rasulullah, sahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Nih kalau sahur kita ngejar kenyang, mungkin Rasulullah akan bilang sahur ya 1 piring penuh, ngejarnya kenyang kan? Minumlah sampai 1 pitcher penuh. Tapi Rasulullah bilang apa? Tasaharu fa inna fis suhuri barokah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu adalah keberkahan. Berarti apa? Anak nggak ngerti keberkahan. Sebelumnya sudah kita tanamkan, sudah kita sampaikan berkah itu apa, keindahan keberkahan itu apa. Maka ketika anak tidak habis makan, jangan lagi bilang nanti kamu lapar kalau nggak habis. Keberkahannya di sana loh dek. Kalau kita sudah menanamkan keberkahan itu apa, gitu ya. Maka untuk sahur itu kan memang selera anak makan sahur sama anak buka puasa kan beda. Maka kasihnya sedikit-sedikit supaya tidak ada mubadir seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustazah dan juga hadirin sekalian atas partisipasi aktifnya. Setelah pertanyaan dari para hadirin, selanjutnya mungkin izin Ustazah yang akan bertanya kepada para hadirin sekalian. Pada waktu dan tempat dipersilakan Ustazah. Berapa pertanyaan, Mbak? Izin bisa 1 saja Ustazah. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa arti daripada qadar? Izin bisa yang mau menjawab bisa langsung mengangkat tangan. Izin untuk menyebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, saya Ade Fitri, izin menjawab
Qadar dalam Islam berarti ketetapan atau ukuran yang telah Allah tentukan untuk segala sesuatu. Qadar juga berkaitan dengan bagaimana Allah menentukan ukuran, batas, dan ketentuan setiap makhluk serta peristiwa di alam semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadar itu luas jawabannya, dan ini salah satu daripada jawaban daripada qadar. Syukran, jazakillah khair. Baik, sesi tanya jawab pada kajian hari ini izin saya tutup. Terima kasih kepada Ustazah atas jawaban-jawabannya serta para hadirin sekalian atas partisipasi aktifnya. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara, kita akan ada pemberian sedikit door prize kepada para peserta sekalian. Untuk door prize pertama akan diberikan kepada peserta yang datang paling awal pada kajian hari ini. Izin untuk peserta yang datang pada kajian hari ini, sebelumnya ada Mbak Mardiana Israkiyah, namun izin sepertinya sudah menyesuaikan. Baik, untuk hadiah selanjutnya adalah peserta yang bertanya dan juga menjawab pertanyaan Ustazah pada hari ini. Untuk yang pertama ada Mbak Asih, kemudian yang kedua ada Zia, yang ketiga juga ada Mbak Dira, dan yang terakhir ada Mbak Fitri. Izin bisa maju ke depan. Mohon izin Ustazah untuk yang memberikan hadiah, bisa Ustazah mohon untuk ke depan. Izin Ustazah bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Mungkin bisa agak maju Ustazah.